Tidak perlu sahabat tani membeli obat untuk mengatasi daun padi kuning sehingga tanaman kita berbuah lebat, bersih, dan bebas yang namanya daun kuning. Tadi fase pertumbuhan sampai pembuahan tidak ada bercak-bercak sedikit saja sahabat tani. Cukup menggunakan ini adalah obatnya yang sebagai nutrisi pembasmi daun padi kuning kemerahan sahabat tani, sehingga ini bisa kita lakukan sistem spray. Ini membuat pH pada tanaman tersebut yang terkena daun kuning menguning itu menjadi normal dan nutrisi yang cukup sehingga tanaman kita menjadi pulih. Untuk tanaman padi, untuk tanaman cabai hasilnya luar biasa sahabat tani, menggunakan sistem spray juga sehingga buahnya itu tidak ada bintik-bintik merah atau menguning daunnya. Contohnya seperti ini, sahabat tadi di fase pertumbuhan sudah terkena daun padi menguning. Tetapi alhamdulillah dengan rutin menyeprai menggunakan yang saya bilang barusan, alhamdulillah sudah mulai pulih dari daun padi menguning dan pertumbuhannya maksimal. Yang perlu sahabat ketahui, banyak penyebab daun padi menguning seperti menggulung seperti ini. Nah, coba perhatikan ini. Ini menggulung satu, ini juga daun padi menguning. Tetapi ini disebabkan dengan hama sahabat. Mari kita lihat. Nah, ini kalau kita cabut seperti ini sahabat tani, itu akan lepas. Nah, ini daun padi menguning disebabkan hama penggerek batang yang disebabkan hama ulat. Dari itu perlu kita menyeprai insektisida sistemik sahabat. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, beda halnya dengan banyak daun padi menguning yang 1-2 lembar di luar sahabat tani, itu disebabkan penyakit juga. Nah, kalau ada menggulung seperti ini, fix ini disebabkan daun padi menguning penggerek batang. Kalau disebabkan kresek, daunnya itu seperti terbakar atau gosong seperti ini disebabkan jamur. Nah, yang barusan pertama ini adalah obatnya. Misalnya, sahabat tani, contohnya ketika kita menarik daun padi menguning ini tetapi kuat seperti ini disebabkan penyakit. Perlu kita memberikan yang namanya fungisida. Nah, obat yang awal barusan adalah fungisida yang tepat untuk mengatasi daun padi menguning sehingga pulih dan nutrisi. Nah, seperti ini ada bercak-bercak merah seperti ini sahabat disebabkan jamur dan juga bakteri. Ini sangat berbahaya dan bisa merembet ke mana-mana kalau teman-teman tidak cepat-cepat mengatasinya atau menyeprai menggunakan obat racikan yang khusus. Nah, untuk bahan-bahan obat yang kita racik itu sahabat adalah belerang sahabat ya. Nah, belerang ini kita pakai sebanyak setengah kilo. Belerang tujuannya untuk membasmi patogen jahat seperti jamur dan juga bakteri dan bisa menghentikan jamur dan bakteri pada daun padi kita yang kuning tersebut sahabat ya. Nah, yang kedua di sini ada garam krosok. Garam krosok ntar kita pakai cuman 250 gram. Garam tujuannya karena unsur hara mikronya yang tinggi seperti magnesium sahabat ya. Nah, bahan yang ketiga di sini kita memakai kapur bangunan sahabat ya. Di sini tujuannya untuk agar mempercepat dari belerang tersebut ya ketika ntar kita campurkan. Nah, untuk alatnya sahabat siapkan alat untuk pencampuran dari belerang bersama garam tersebut sahabat ya agar hasilnya lebih maksimal. Setelah ini sahabat, nah, di sini kita siapkan air sebanyak 2 liter. Nah, air ini langsung kita tuangkan ke wadah yang kita sediakan yaitu alatnya untuk dicampurkan ntar bersama belerang. Nah, setelah ini sahabat baru kita nyalakan kompor dan kita langsung naikkan dari air tersebut. Pastikan air yang 2 liter ini sampai mendidih sahabat ya. Setelah mendidih ntar langsung kita masukkan bahan-bahan yang pertama sahabat ya. Nah, ini udah mendidih. Kalau udah mendidih seperti ini baru kita masukin belerangnya sahabat ya. Belerangnya ini sebanyak kurang lebih kita gunakan setengah kilo. Pastikan belerang itu harganya sangat murah. Kalau sahabat nggak ada belerang silahkan beli di online ya. Itu banyak seperti di Lazada maupun Shopee sahabat. Nah, ini sudah mendidih. Baru kita aduk-aduk. Pastikan ketika pengadukan belerang yang tergumpal-gumpal sedikit itu pastikan tercampur rata sahabat ya sebelum kita masukkan bahan yang lainnya. Oke, bahan yang kedua yaitu garam. Garam di sini kita memakai 250 gram. Berarti bagi 2 dari belerang tersebut sahabat ya. Nah, ini udah cukup ya diagak-agak aja seperti ini. Baru kita campur adukan sampai benar-benar merasa garam itu sudah tidak ada. Nah, baru kita masukkan dari kapur bangunan itu, atau sahabat bisa menggunakan komputer
atau bisa menggunakan kapur sirih sahabat ya. Itu juga bagus. Kapur ini tujuannya untuk mempercepat dari proses belerang tersebut hingga hancur lebur sahabat ya. Tanpa kita menggunakan kapur ini itu lambat sekali sahabat. Nah, ini dia hasilnya sahabat. Ini belerang ini langsung berubah warna ketika kita campurkan bersama kapur bangunan tersebut sahabat. Tujuan juga dari kapur bangunan itu untuk menaikkan pH dari pesawahan kita sahabat. Setelah ini sahabat, nah ini udah benar-benar matang. Kalau sudah merah seperti ini sahabat, pastikan belerang bersama kapur bangunan tersebut itu, atau kapur sirih maupun kapur lainnya ya sahabat, itu bisa. Pastikan diaduk-aduk sampai benar-benar berubah warna sahabat, sampai kemerahan seperti ini. Nah, ini sudah ada perubahan. Nah, setelah ini sahabat, kita itu ketika kita memasak dari belerang itu terjadi penghancuran seperti ini sehingga hasilnya maksimal. Setelah ini kita akan biarkan sahabat ya selama kurang lebih 1 jam. Ketika belerang ini sudah dingin, ntar sahabat langsung kita pindahkan ke wadah yang sudah kita sediakan sahabat ya. Pastikan kompor tersebut dimatikan lalu ditutup sahabat ya. Nah, ini sahabat udah dingin. Kalau udah dingin seperti ini baru kita masukin ke wadahnya untuk kita ntar masukin ke dalam botol sahabat ya. Nah, untuk sisanya ini sahabat bisa mencampurkan memakai air panas lagi dan diambil lagi air belerang tersebut sehingga berubah warna menjadi warna kekuningan. Kalau benar-benar sudah warna kuning sahabat, ntar bisa disimpan sisanya tersebut. Nah, kalau sahabat mau menggunakannya lagi, sahabat bisa memasak belerang tersebut. Kalau benar-benar warnanya sudah tidak kemerahan lagi, itu sahabat sudah dihentikan untuk pemasakan lagi sahabat ya. Nah, ini udah jadi ya sahabat. Nah, sahabat bisa lihat. Nah, untuk dosis dan ukuran penyepraian sahabat ya, ntar kita untuk dosisnya itu kita memakai 120 ml per tangki air. Entah tangki sahabat itu ukuran 14 maupun 16, gunakan 125 mili atau 160 mili sahabat ya untuk pengaplikasiannya per tangki air. Sahabat bisa mencampurkannya memakai insektisida sistemik dan bisa mencampurkan dengan bahan-bahan lainnya. Dan jangan lupa sahabat itu harus menggunakan perekat, karena tanpa perekat itu ntar ketika kita spray ke daun padi kita itu akan meleleh. Maksudnya tidak akan menempel dan tidak rata. Dari itu silahkan sahabat memakai perekat dan bisa memakai ini ya, Mama Lemon sahabat ya. Nah, silahkan sahabat praktikin di tempat sahabat masing-masing. Semoga bermanfaat. Nah, itu dia sahabat ya. Semoga bermanfaat. Silahkan klik video yang ini. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.